Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah saya membaca beberapa artikel tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan orang lain, baik dalam perspektif sosiologis, perspektif psikologis maupun perspektif akhlak, dalam kajian-kajian akhlak, saya mendapatkan pelajaran yang banyak sekali. Yang pertama, saya mencoba untuk melihat bagaimana manusia itu sebenarnya tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang lain, dan ada ketergantungan masing-masing pihak terhadap yang lain. Dan dari situlah kemudian seharusnya mereka punya kesadaran untuk saling berbagi. Bisa berbagi itu membahagiakan. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa berbagi, itu menyesakkan dada, membuat kita tidak nyaman. Karena insting manusia itu sesungguhnya ingin sekali berbagi apapun, termasuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Seringkali orang mau mendatangi orang lain itu ketika susah, untuk minta bantuan, apapun bantuan itu, termasuk bantuan keuangan, bantuan tenaga, dan bahkan bantuan-bantuan yang sifatnya itu psikologis. Ada seorang psikolog itu bercerita, sekarang ini kliennya tambah banyak untuk berkonsultasi, dan banyak sekali mereka mengungkapkan permasalahan hidup yang sangat kompleks, dan mereka merasa bahwa seolah-olah sudah tidak ada solusi lagi. Mereka menemukan jalan buntu dan minta pada para psikolog itu untuk mencarikan jalan keluar. Tetapi seringkali para psikolog itu justru memberikan dorongan bagaimana mereka itu mencoba menggali potensi-potensi diri dan melihat peluang-peluang yang bisa dia dapatkan untuk menjadi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Saya juga pernah memerankan diri seperti itu. Bagaimana kita ini sebenarnya punya sejumlah potensi untuk keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, dan peluang-peluang di hadapan kita itu terlalu banyak yang bisa kita dapatkan ketika kita cukup cerdas untuk melihat peluang. Satu contoh ini sebagai metafor saja. Itu pernah mau makan dan ternyata kehabisan lauk. Itu masalah kecil, tapi karena lapar ya mestinya terus berusaha untuk makan. Gimana caranya? Mau keluar sudah malam hari, dan pada waktu itu belum ada layanan online. Lama-lama saya mikir, saya harus makan, tapi bagaimana saya bisa makan padahal lauk tidak ada? Yang ada cuma nasi, dan tidak ada lauk yang bisa saya makan. Mau cari telur habis, mau cari apa-apa habis. Akhirnya saya coba untuk mengambil nasi di piring. Kemudian dengan nasi yang ada di piring itu, saya teringat saya itu punya bawang goreng yang
tadi siang belum saya pakai, untuk saya taburkan di mangkok yang memang saya sediakan pada waktu itu karena saya beli soto. Di samping itu saya juga punya kerupuk mentah dan pasti punya sedikit minyak goreng. Akhirnya saya goreng kerupuk itu dan saya ambil bawang goreng itu, kemudian saya campur di nasi itu. Dan karena saya lapar dan saya butuh makan, ternyata makan nasi dengan lauk bawang goreng dan kerupuk itu enaknya bukan main. Dan alhamdulillah pada saat itu saya masih punya peluang untuk bikin teh hangat untuk saya jadikan teman untuk makan pada malam hari, karena saya memang lapar. Ternyata ketika lapar, lauk apapun yang kita pakai untuk makan itu menjadi sangat enak. Artinya di sini ketika kita butuh sesuatu dan sesuatu yang kita butuhkan itu ada, sekecil apapun sesuatu yang kita dapatkan dalam kebutuhan kita itu menjadi sesuatu yang bermakna. Artinya saya mendapatkan solusi dari bawang goreng dan kerupuk mentah serta dari minyak goreng yang saya miliki. Dan saya tidak pernah mengeluh. Saya senang karena mendapatkan sesuatu yang bisa saya makan. Dan ketika semua itu saya syukuri, betapa bahagianya makan nasi dengan lauk bawang goreng dan kerupuk. Setelah itu saya minum teh hangat. Nikmatnya luar biasa. Karena sesuatu itu menjadi nyaman ketika sesuatu itu betul-betul kita dapatkan selaras dengan kebutuhan kita. Saya butuh makan karena lapar, dan ternyata dengan saya makan dan saya bisa mengisi perut saya yang kosong itu nikmatnya luar biasa. Tapi sebaliknya di pagi hari ketika saya itu mau berangkat mengajar, ternyata hujan deras. Dan begitu saya mau keluar dari rumah tidak ada payung. Jadi saya hanya butuh payung. Ternyata ketika sesuatu yang kita butuhkan itu tidak ada, dan saya tidak punya solusi yang tepat untuk bisa keluar dari rumah ketika mau mengajar, susah. Yang penting bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Akhirnya saya punya solusi. Saya bisa mengajar, tapi mungkin terlambat karena saya harus menunggu redanya hujan. Saya telepon salah seorang mahasiswa saya yang menjadi ketua kelas. Saya ngomong, "Mas, di rumah saya hujan deras. Mungkin saya terlambat." "Nggak apa-apa, Pak. Saya juga belum berangkat ya, teman-teman mungkin juga belum berangkat. Tolong diberitahukan kepada mahasiswa, kuliah kita undur saja beberapa saat sambil saya menunggu hujan." "Insya Allah, Pak." Ternyata saya punya solusi dengan mengundur. Beberapa menit kemudian hujan reda dan saya berangkat, dan ternyata alhamdulillah mahasiswa datang meskipun harus terlambat lebih dari setengah jam. Dan alhamdulillah pada saat itu mahasiswa juga bisa menerima, karena mahasiswa juga terhalang untuk keluar rumah karena hujan deras untuk menuju tempat perkuliahan. Kita sama-sama terkendala. Ternyata yang punya kendala bukan hanya saya, yang punya kendala juga mahasiswa, dan mahasiswa senang karena apa? Antara dosen dan mahasiswa punya titik temu, menunda waktu perkuliahan dimulai untuk bersama-sama menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran di kelas tanpa harus merasa dirugikan satu sama lain. Dan disitulah saya mendapatkan keuntungan karena mahasiswa memaklumi apa yang menjadi masalah saya, dan mahasiswa merasa beruntung karena saya juga memaklumi kendala yang dihadapi oleh para mahasiswa. Di situ ada solusi lagi, dan solusinya bukan mendapatkan payung, tapi mendapatkan ruang di mana orang itu mau memahami apa yang menjadi kesulitan kita, dan kita pun memahami apa yang menjadi kesulitan mereka. Sekali lagi, ternyata mahasiswa dan dosen itu punya kebutuhan yang sama, yaitu bisa menyelenggarakan proses pendidikan di kelas dalam waktu yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya untuk melengkapi apa yang ingin saya sampaikan,
kita punya standar akhlak, yaitu bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh yang terbaik ketika kita berinteraksi dengan orang. Rasulullah itu selalu memberikan yang terbaik pada orang lain, tanpa berharap dari orang lain itu akan memberikan sesuatu yang terbaik, karena ada satu keyakinan dari Rasulullah bahwa ketika Allah merintahkan dirinya untuk berbuat baik, pasti Allah punya sesuatu yang akan diberikan kepada dirinya. Jadi keyakinan atau keimanan Rasulullah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada dirinya itu akan mendatangkan kebaikan, dia jalani. Begitu juga ketika ada larangan Allah untuk sesuatu dan dia jauhi, pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi Allah memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu itu ada tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan hambanya yang diperintah dan dilarang. Tetapi seringkali kita tidak memahami apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, karena apa? Kita dikendalikan oleh hawa nafsu, dan pengendalian diri itu menjadi hilang ketika kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Padahal kita punya tugas untuk mengendalikan syahwat kita, keinginan-keinginan kita untuk meraih sesuatu, dan pada saatnya kita harus mencari sesuatu dengan cara yang terbaik selaras dengan apa yang telah digariskan Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini, saya kemarin ditanya oleh mahasiswa, Pak, apakah cinta itu harus berbuah menjadi sesuatu yang menyenangkan? Saya katakan tidak. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan manajemen. Ketika kita mampu manage apa yang dinamakan cinta, itu akan berbuah menjadi kebaikan. Cinta kita kepada Allah yang kita tuangkan menjadi keinginan kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya karena cinta kita kepada Allah, itu akan melahirkan cinta Allah pada diri kita, dan Allah akan memberikan maghfirah pada diri kita sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ini sesuatu yang seringkali saya ungkapkan. Rasulullah diminta untuk menyatakan kepada umatnya, ketika kita ini benar-benar mencintai Allah, kita itu punya kewajiban untuk mencontoh bagaimana Rasulullah membuktikan cintanya kepada Allah, yaitu dengan taat kepadanya. Dan ketaatan Rasulullah kepada Allah itu memberikan sesuatu yang positif pada Rasulullah. Rasulullah mendapatkan cinta dari Allah dan mendapatkan maghfirah darinya. Dan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membangun cinta kita kepada Allah dengan cara taat kepada Rasulullah sebagaimana Rasulullah melaksanakan ketaatannya kepada Allah, insya Allah cinta Allah pada diri kita pun akan kita dapatkan, dan kita pun akan mendapatkan ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita ini bersih dari dosa-dosa sebagai akibat dari maghfirah yang datang dari Allah untuk diri kita. Nah, bagaimana kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Cintailah semuanya, jangankan manusia, apa yang selain manusia diciptakan Allah, itu makhluk Allah itu kita cintai. Insya Allah cinta kita itu akan berbuah cinta Allah pada diri kita, dan Allah akan membuka hati makhluk-makhluk yang kita cintai untuk memberikan cinta yang pada diri kita karena ridha Allah. Di waktu saya belum menikah, saya punya seekor kucing yang setiap hari saya perhatikan untuk saya beri makan dengan makanan-makanan standar kucing. Ternyata kucing yang saya perlakukan dengan penuh kasih sayang itu selalu mendekat pada saya dengan manja untuk membalas kasih sayang saya yang saya berikan pada kucing. Itu seekor kucing. Tetangga saya, seorang Nasrani, itu punya seekor anjing. Dan betapa sayangnya dia kepada anjingnya itu, sehingga anjingnya itu nurut pada apa yang dia maui dan dia perintahkan. Dan satu saat saya itu bertamu di rumah dia. Begitu saya mau masuk, anjingnya malah menyala, menggonggong dengan gonggongan yang luar biasa menakutkan itu. Anjingnya agak besar. Kemudian dipanggil dengan panggilan mesra oleh yang punya itu untuk diam. Ternyata anjingnya diam. Saya tidak ingat itu namanya anjingnya itu apa, tapi kalau kita ilustrasikan misalnya dinamai anjingnya itu dengan pleki, diam, ada tamu, jangan menyala, jangan menggonggong, ayo diam. Anjingnya langsung terduduk, kemudian diam, dan seolah-olah menyapa saya.
Dan teman saya itu mengatakan, tetangga saya mengatakan, ini teman saya, jangan dimusuhi, dia sahabat kita, ayo disapa. Anjingnya diam gitu sambil menggeleng-gelengkan kepala, seolah-olah dia tahu apa dikatakan oleh tuannya. Dan setelah itu, begitu saya masuk ke rumah itu, tidak pernah dia menyala, dan bahkan dia seolah-olah menyapa dengan mengibas-ibaskan ekornya, seolah-olah dia itu membangun persahabatan dengan saya, padahal saya bukan orang yang sering kali berteman dengan dia. Tapi anjingnya itu bersahabat sekali, dan tidak pernah dia itu menggonggong dengan gonggongan yang menampakkan sapaan yang tidak bersahabat. Kalaupun dia itu menggonggong, dia menggonggong lirik seolah-olah menyapa saya sebagai tamunya. Nah, itulah gambaran kasih sayang yang kita berikan kepada orang, yang ketika kita berikan dengan tulus ikhlas, insya Allah akan berbalas juga dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang dengan tulus ikhlas karena ridha Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mencoba untuk berbagi pada para jamaah yang lain, para jamaah yang jarang untuk menyapa saya dan jarang mengikuti pengajian saya. Ini ada beberapa orang yang bergabung. Bagaimana kita bisa berbahagia bersama orang lain? Saya sering mengatakan begini, tidak banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin masih ada orang yang bisa berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya, contoh kasusnya adalah orang yang mendolimi orang lain. Semakin orang yang terdolimi itu merasa tidak nyaman dengan kedoliman itu, dia merasa senang. Ya. Saya masih ingat betul, ada orang yang marah. Dan pada waktu itu tuh contohnya itu adalah seorang ayah yang marah sama anaknya karena anaknya nakal. Dan ini bukan contoh yang baik. Karena ayahnya jengkel, maka ayahnya itu mengambil garan sapu, ya, memanggil pangkal sapu itu, kemudian dipukulkan kepada anaknya. Sekali pukulan anaknya itu menjerit dan menangis, dia semakin keras memukulkan itu. Saya waktu itu masih remaja, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma membayangkan, andai kata itu terjadi pada saya, apa yang bisa saya rasakan. Saya pasti tidak senang dengan perlakuan dari bapak saya itu. Dan andai kata saya itu udah bapaknya, saya tidak akan tega, karena betapapun itu anak saya yang harus saya cintai dengan penuh kasih sayang. Saya cuma menangis dalam batin saya, kemudian saya pergi. Nah, orang yang dengan amarah yang luar biasa itu dia puas ketika meluapkan amarahnya, meskipun orang yang dimarahi itu kesakitan. Dan itulah contoh orang yang tidak baik. Bagaimana kita jangan sampai berbahagia di atas derita orang lain, seperti apapun dan dalam apapun. Apalagi ketika melihat ada orang sengsara, ada orang celaka, ada orang terdolimi, jangan pernah kita senang, bahagia di atas itu semua. Dan itulah yang sering saya lakukan untuk melatih diri saya. Ketika saya itu datang ke tempat tertentu dan ada orang yang perlu bantuan saya dengan nyaman membantu dia, karena saya bayangkan kalau itu terjadi pada diri saya. Jadi yang paling sederhana aja, itu saat saya masuk kantor pagi hari jam 7, saya harus masuk kantor dan saya harus mengajar jam setengah 9. Ada 2 orang petugas cleaning service itu yang mengepel lantai itu agak malas-malasan itu. Saya tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mana mas? Sehat-sehat?" "Alhamdulillah." "Kok kayak lemes?" "Iya pak, belum sarapan." Kaget saya, "Ini berdua belum sarapan?" "Iya." Nah, "Alhamdulillah saya punya uang 50.000. Ayo beli sarapan." "Ini ada uang 50.000. "Untuk saya pak?" "Iya, belikan sarapan." "Nah bapak gimana?" "Saya sudah sarapan." Ternyata uang 50.000 itu kemudian dibelikan sarapan, dan masih lebih ketika dia sudah membelikan itu diberikan pada saya, "Pak, ini kembali ya." "Nggak usah, itu untuk kamu nanti kalau makan siang." Jadi waktu itu sarapan itu untuk nasi pecel baru 8.000. Sudah, diambil saja. Betapa bahagianya petugas cleaning service mendapatkan uang 50.000 yang mungkin bagi seorang dosen itu bukan uang banyak. Saya bisa membayangkan
Betapa orang yang lapar itu ketika kita beri makanan, mereka akan bahagia. Sementara kita yang sudah kenyang tidak memerlukan makanan itu. Nah, kenapa kita tidak mau berbagi pada orang lain yang memerlukan apa yang kita miliki, padahal kita sudah punya kelebihan yang pada saat kita punya kelebihan, kita sudah tidak memerlukan lagi apa yang tersisa pada diri kita untuk bisa kita berikan pada orang lain, sehingga orang lain itu mendapatkan kebahagiaan. Bahkan tidak hanya itu, saya itu paling puas ketika saya bisa membimbing mahasiswa, ketika mahasiswa itu selesai kuliah. Saya bisa merasakan kebahagiaan mereka itu, dan saya yakin bahwa mereka juga akan bahagia. Saya seringkali memberikan advice, memberikan nasihat, yuk kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Ayo, yang penting Anda jujur dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, mereka mau memahami apa yang saya katakan. Dan ketika mereka lulus, mereka kadang-kadang mau datang ke rumah saya, mereka mau datang ke kantor saya, memberikan bingkisan, dan itu bukan sesuatu yang saya harapkan. Dan sekarang ini juga banyak teman-teman yang sukses, teman-teman yang sudah melampaui keberhasilan saya. Saya senang karena apa? Saya bisa merasakan betapa mereka itu bahagia, keluarga mereka bahagia dengan keberhasilan yang dicapai oleh teman-teman saya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di zaman Rasulullah memang berbeda persoalan hidupnya dengan zaman sekarang, tetapi substansinya sama. Semua orang itu perlu bertawun, perlu melakukan tindakan yang dikatakan tolong menolong, saling membantu. Sehingga ketika saya baca kembali surat Al-Maidah ayat 2, yang di dalam ayat itu ada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini yang kemudian saya renungkan. Dalam hal yang baik dan membangun sesuatu yang baik, kita harus tolong menolong. Kita harus melakukan kegiatan tolong menolong. Kita harus saling membantu. Tapi dalam hal yang sebaliknya, jangan saling membantu untuk melakukan tindakan yang berbuah pada ketidakbaikan. Bahkan cara kita menolong orang yang berbuat tidak baik adalah mengingatkan supaya mereka berbuat sesuatu yang baik dan tidak melakukan tindakan tidak baik. Jadi kalau saya itu punya sahabat yang ingin berbuat tidak baik dan mengajak saya berbuat tidak baik, saya punya kewajiban untuk mengingatkan agar dia tidak terpuruk menjadi orang yang mencintai ketidakbaikan dan bahkan melakukan tindakan yang berpotensi memberikan mudarat pada dirinya dan orang lain. Tetapi ketika ada sahabat saya berbuat baik, saya harus membantu dalam rangka untuk menciptakan kebaikan pada dirinya, dan banyak orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari perbuatan baik yang dia kerjakan. Sekarang ini banyak sekali yang bisa saya lakukan, dan alhamdulillah saya puas dengan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman saya ketika teman saya itu berbuat baik. Saya membayangkan, andai kata sesama muslim itu tidak tercipta keinginan untuk saling menolong, apa yang bisa diharapkan dari interaksi sosial umat Islam itu? Apakah mungkin akan tercipta solidaritas antar muslim yang akan menciptakan kebaikan bersama? Saya membayangkan, andai kata keinginan untuk saling menolong itu tidak ada, apa yang bisa terjadi? Padahal ketika saya membaca kembali surat Al-Hujurat ayat 10, Allah itu menegaskan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, oleh sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat atau kasih sayang dari Allah itu hanya akan kita dapatkan dengan cara membangun sikap kooperatif dengan orang lain dan membangun ukhuwah, persaudaraan antar kita. Apalagi ketika kaitkan makna itu dengan hadis Nabi yang sering juga saya jelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah dinyatakan pernah bersabda, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matalul jasadi. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam sikap mereka masing-masing itu saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi, seperti sebuah tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ilul jasadi bis-sahari wal khamma. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain pun akan merasakan susah tidur dan demam.
Nah, sekarang sudahkah kita itu merasakan tidak nyaman ketika ada saudara-saudara kita yang sakit, saudara kita yang kekurangan, saudara kita yang terpuruk dalam hal apapun? Sementara kita itu seringkali justru merasa senang ketika ada orang lain yang susah. Itu sikap yang tidak benar. Mestinya kita harus bahagia di atas kebahagiaan orang lain, dan harus susah di atas kesusahan orang lain. Karena apa? Kesusahan mereka adalah kesusahan kita, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Inilah solidaritas yang seharusnya terjadi antara kita sebagai orang yang beriman. Memang kalau kita melihat dalam kenyataan hidup, dalam realitas kehidupan, masih banyak orang Islam yang belum menyadari hak dan kewajiban mereka di dalam berinteraksi sosial. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang masih terjerat oleh ego masing-masing, yang ujung-ujungnya tidak memiliki rasa setia kawanan. Ukhuwahnya hilang, yang dalam keadaan apapun itu sesungguhnya sangat mereka perlukan. Tidak sedikit orang Islam yang memiliki sesuatu kelebihan yang bisa diberikan pada orang lain. Misalnya memiliki harta yang berlimpah, memiliki ilmu yang lebih, memiliki kesempatan yang bisa dia gunakan untuk membantu orang lain. Tetapi bersikap bakhil, hanya mementingkan diri sendiri, dan mereka tidak mau peduli terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang menderita. Tidak peduli terhadap kesusahan orang lain, tidak peduli terhadap kesulitan yang dialami orang lain. Nah, padahal dengan berperilaku seperti itu mereka justru akan terpuruk. Nah, ketika mereka menganggap akan menjadi orang hebat ketika tidak memperhatikan orang lain, itu adalah sikap yang sesungguhnya akan mereka rasakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Karena pada akhirnya orang lain pun bisa saja tidak peduli pada mereka, padahal di setiap keadaan kita ini sebenarnya membutuhkan bantuan orang lain. Sikap dan pandangan hidup seperti inilah yang secara tajam dikritik oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 180. Allah menyatakan, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dengan ayat itu Allah mengingatkan bahwa kita itu adalah orang yang membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Sikap kikir itu akan berbuah menjadi sesuatu yang buruk, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri itu pasti akan banyak membawa kerusakan. Kerusakan itu bukan hanya pada tatanan hidup pribadi dan keluarga kita yang dirusak karena sikap kita itu, perilaku itu bahkan juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat, dan bahkan kalau kita tularkan di semua komponen bangsa ini akan merugikan bangsa kita. Bahkan kalau kita tularkan di dunia, itu akan merugikan semua orang di dunia. Apalagi ketika kita harus bertanggung jawabkan semua tindakan kita di akhirat. Hal ini jelas sangat berbeda secara diametral dengan pandangan orang-orang yang selama ini memandang bahwa hidup ini hanya memerlukan kesuksesan pribadi dan peduli amat dengan orang lain. Apa orang lain itu tidak penting. Orang Islam tidak boleh berkata begitu. Orang Islam harus peduli bahwa kita adalah mereka dan mereka adalah kita, dan kekitaan kita itu kemudian mengakibatkan kita selalu akan peduli pada orang lain, dan insya Allah dengan kepedulian kita pada orang lain pun akan peduli pada diri kita. Kebahagiaan yang hakiki dan sejati bagi setiap muslim justru akan dapat diraih manakala kita memberikan sesuatu yang kita miliki pada orang lain yang membutuhkan. Fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang menderita lainnya, yang kini jumlahnya semakin banyak adalah kalangan yang banyak memerlukan kepedulian kita. Kepedulian orang Islam yang seharusnya lebih senang berbagi dan bisa merasakan arti kebahagiaan setiap orang lain yang berbahagia karena mereka merupakan bagian dari diri kita. Jangan sampai diri kita menjadi bagian dari komunitas orang yang justru menderita dengan kebahagiaan orang lain,
atau orang yang berbahagia dengan penderitaan orang lain. Jadilah muslim sejati yang selalu bisa berbahagia bersama dengan orang lain yang berbahagia. Ingat bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu tampaknya memiliki muatan publik dan bukan sesuatu yang seharusnya disembunyikan di balik tirai. Ketika kita berbahagia, kita pun punya keinginan agar orang lain pun melihat kita bahagia. Sebaliknya ketika kita menderita, kita pun juga berkeinginan agar orang lain berempati dengan penderitaan yang kita alami. Dan jangan sampai kita berpendapat bahwa kebahagiaan kita itu harus ada meskipun dibayar dengan penderitaan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Mungkin saja bukan dengan kesengajaan kita meraih kebahagiaan itu melalui penderitaan orang lain. Ketika kita berhasil meraih kebahagiaan dengan cara menyingkirkan orang lain, mendolimi orang lain, menyengsarakan orang lain, maka sebenarnya kita menjadi orang yang gagal untuk meraih kebahagiaan itu, karena kita telah menjadikan orang lain menderita ketika kita meraih kebahagiaan. Kita gagal untuk memperolehnya karena kita seharusnya merasa sedih di balik kesedihan orang lain itu sebagai seorang mukmin ketika berhadapan dengan orang lain. Ingat bahwa kebahagiaan yang diperoleh dengan menyakitkan hati orang lain adalah kebahagiaan palsu, kebahagiaan semu, kebahagiaan yang penuh dengan fata morgana, atau dengan kata lain kebahagiaan yang tidak merupakan kebahagiaan itu sendiri. Jadilah orang yang selalu bisa meraih kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain. Berbahagia karena orang lain berbahagia, berbahagia bersama dengan kebahagiaan orang lain kapanpun dan dimanapun kita berada. Ibda' binafsik. Ayo kita mulai dari diri kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bisa berbahagia bersama orang lain yang mendapatkan kebahagiaan, karena betapapun kita pun ingin mendapatkan kebahagiaan dari apa yang telah kita dapatkan bersama dengan orang lain yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi diri kita, karena kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari orang lain. Ayo kita berbagi mulai saat ini, kita berbagi kebahagiaan bersama orang lain dengan segala kemampuan yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.